Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Ushul Tsalatsah pada pembahasan tentang macam-macam ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, misalnya Islam, iman, dan ihsan. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah Syekh rahimahullah ta'ala sebelumnya menjelaskan kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan bahwa ibadah itu harus dimurnikan hanya kepada Allah azza wa jalla, dan itulah agama yang hanif, itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekh akan menyebutkan sebagian di antara macam-macam ibadah. Dan di awal belum menerangkan bahwasanya ibadah itu luas, cakupannya luas, mencakup agama seluruhnya dengan 3 tingkatannya: Islam, iman, dan ihsan. Bahwa semua yang terkait dengan Islam, iman, dan ihsan semuanya bagian dari ibadah kepada Allah azza wa jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka ibadah telah dibagi oleh para ulama, ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati, seperti keyakinan-keyakinan, keimanan, keyakinan kita tentang Allah, tentang zatnya, tentang nama-nama dan sifatnya, keyakinan tentang malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, keyakinan tentang takdir yang baik dan yang buruk, keyakinan tentang hari kiamat, keyakinan tentang hari kebangkitan, dan sebelumnya alam kubur, surga, neraka, dan seterusnya. Semua itu bagian dari ibadah. Begitu juga amalan hati seperti takut, harap, cinta, dan tawakal, dan seterusnya. Semua itu bagian dari macam-macam ibadah. Kemudian ada juga ibadah lisan, seperti kita berzikir kepada Allah azza wa jalla, berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ini bagian dari ibadah-ibadah lisan. Ada ibadah anggota badan, sholat, puasa, dan haji, dan seterusnya. Kemudian ada ibadah harta berupa zakat, sedekah, ya, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, semua jenis ibadah-ibadah ini seluruhnya harus dimurnikan hanya kepada Allah saja. Dilaksanakan, diamalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah Syekh menyebutkan secara umum bahwa ibadah itu mencakup Islam, iman, ihsan, mencakup agama dengan 3 tingkatannya, selanjutnya Syekh menyebutkan sebagian di antaranya secara terperinci.
dan akan beliau sebutkan satu demi satu berserta dalilnya. Syekh mengatakan, wa minhu ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu'u. Di antaranya adalah doa. Di antara ibadah itu adalah doa, kemudian khauf atau takut, raja harap, tawakal, raghbah, rahbah, khusyu'. Kemudian wal khasyatu wal inabatu. Khasyah yang juga artinya takut. Kemudian inabah, kembali kepada Allah, ya, wal isti'anah, wal isti'adzah, wal istighatsah, memohon pertolongan, memohon perlindungan, ya, memohon istighatsah, ya, pertolongan ketika mendapatkan musibah. Wadzabhu wan nadru. Begitu juga di antara contoh ibadah adalah menyembelih, bernadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha. Dan berbagai macam ibadah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa contoh ibadah, dan kalau kita perhatikan sebagian besarnya adalah berupa ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan kenapa ya Syekh di sini lebih banyak menyebutkan kepada contoh-contoh ibadah hati, maka para ulama menyebutkan hal itu disebabkan dua hal. Yang pertama, karena ibadah-ibadah qalbiyah itu dia samar bagi sebagian orang. Sebagian orang menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji saja. Ibadah-ibadah yang tampak. Sementara ibadah-ibadah hati seperti tawakal, harap, takut, ya, memohon pertolongan dan seterusnya, itu dirasa bukan sebagai ibadah. Sehingga banyak terjadi penyimpangan di dalamnya. Jarang kita menemukan ya orang mengerjakan sholat, puasa untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tetapi ibadah-ibadah hati ini banyak yang diselewengkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang-orang merasa itu bukan sebagai sebuah ibadah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, alasan kedua kenapa Syekh ya banyak atau lebih banyak menyebutkan contoh-contoh ibadah qalbiyah, karena ibadah itu pusatnya di hati. Sumbernya adalah di hati. Ketika hati ini tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, maka anggota badan pun juga akan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hati tulus kepada Allah, ikhlas kepada Allah saja, maka anggota badan, lisan, ya, tangan, kaki dan seterusnya, semuanya insyaallah ta'ala pun juga akan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena anggota badan ini ibaratnya sebagai prajurit bagi hati. Ya, jika hati tunduk, maka anggota badan pun juga akan tunduk. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, Syekh mengatakan ya kulluha lillahi ta'ala. Seluruh ibadah-ibadah itu harusnya hanya kepada Allah saja. Harusnya diberikan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Dan tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Pun juga tidak boleh dibagi kepada selain Allah. Ibadah itu
murni untuk Allah saja, orang yang beribadah murni kepada Allah saja, ini disebut dengan orang yang bertauhid. Ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Orang-orang yang ibadahnya seluruhnya dia peruntukkan kepada selain Allah, mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang dia beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, maka ini yang disebut dengan kesyirikan, orang-orang yang musyrik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, jadi ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Kemudian beliau membawakan dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jin ayat 18, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Masjid yang merupakan tempat peribadatan dan merupakan simbol peribadatan adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Jangan kalian sekutukan Allah dengan siapapun juga dengan melakukan peribadatan, memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah. Kemudian beliau melanjutkan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan sebagian di antara ibadah-ibadah tersebut, apalagi seluruhnya, siapa yang memalingkan sebagian dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, entah itu kepada wali, kepada orang soleh, bahkan sekalipun kepada para nabi, rasul, para malaikat yang muqarrabun, yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa musyrikun kafir. Sungguh dia telah jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kekafiran. Dia telah jatuh di dalam kesyirikan dan jatuh di dalam kekafiran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kemudian beliau membawakan dalil yang menunjukkan bahwa memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan, bentuk kekafiran. Beliau bawakan surah Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang beribadah kepada sebuah Tuhan lain bersama Allah, ya, dia beribadah kepada Allah tetapi juga menyembah, beribadah kepada Tuhan yang lain selain Allah, la burhana lahu, dan tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak ada dasar bagi dia untuk menyembah Tuhan lain tersebut, untuk memberikan ibadahnya kepada Tuhan lain selain Allah. Tidak akan ada. Ya. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Maka sesungguhnya hitungannya ada di sisi Allah. Kata para ulama, ya, bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah atau beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, dia telah jatuh dalam dosa besar. Dia telah jatuh dalam dosa besar, saking besarnya dosa tersebut, maka yang mengetahui hitungannya hanyalah Allah. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Sesungguhnya hitungan
dosa dari perbuatannya tersebut ada di sisi Tuhannya, Allah yang Maha Tahu. Karena saking berat, saking besar dosa yang dia lakukan. Ya, bagaimana tidak? Dia adalah dosa kesyirikan. Dia adalah dosa kekafiran yang dosanya merupakan dosa paling besar. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Mana orang-orang yang kafir itu? Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang menyembah Tuhan lain bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya Syekh akan membawakan satu demi satu ibadah-ibadah yang telah beliau sebutkan di atas, berupa doa, berupa takut, harap, dan lain sebagainya. Akan beliau sebutkan satu demi satu beserta dalilnya. Ya. Dan ini melatih kita, membiasakan kita untuk mengetahui sesuatu berdasarkan dalil. Bahwa dalam agama ini pengetahuan itu harus didasarkan dengan dalil. Ya. Maka pertama yang beliau sebutkan adalah tentang doa. Ya, beliau bawakan dalil bahwa doa itu adalah ibadah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di dalam hadis disebutkan doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya doa kalian itu akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang angkuh dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam, ya, bermasa-masa, kekal di dalamnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, di sini Syekh membawakan dua dalil yang menunjukkan ibadah, doa itu adalah ibadah. Bahkan doa adalah inti ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan ibadah doa, ketahuilah bahwasanya doa adalah ibadah yang besar. Bahkan seperti kata Syekh, dengan membawakan dalil hadis, lalu membawakan ayat yang menunjukkan, menguatkan hadis yang beliau bawakan, doa itu adalah semulia-mulianya ibadah. Otaknya ibadah. Ya, sebab itu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya, secara khusus Allah berbicara tentang perintah berdoa. Kemudian berikutnya Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan angkuh dari beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud di sini apa? Ibadah yang dimaksud di sini adalah doa yang Allah sebutkan dan Allah perintahkan di awal ayat ini. Maka doa, dia adalah ibadah. Bahkan dia adalah otak dan intinya ibadah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah,
dari sisi kita sebagai hamba, kita sangat butuh kepada doa. Kita sangat butuh kepada doa. Karena kita adalah hamba yang lemah, bahwa segala sesuatunya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebaikan, keburukan, semuanya di tangan Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya kepada siapa untuk siapa. Ya. Karena itu maka kita tidak bisa lepas dari doa. Kita sangat butuh kepada doa. Karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berdoa. Bahkan seandainya kita butuh tali sandal pun kita minta kepada Allah. Fa innahu idza lam yuyassirhu lam yatayassar. Karena sekalipun tali sandal yang remeh seperti ini, seandainya Allah tidak mudahkan, dia tidak akan menjadi mudah. Betapa sering kita dipusingkan karena sesuatu yang remeh. Betapa sering kita lelah untuk mewujudkan sesuatu yang kita anggap kecil, yang kita pandang sebelah mata. Kenapa? Ketika Allah Azza wa Jalla tidak memudahkannya bagi kita. Maka kita sangat butuh kepada doa. Ketika kita sedih, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang gundah gulana, maka silahkan angkat tangan kepada Allah, berdoa memohon kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, di dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh, ada janji dari Allah Azza wa Jalla untuk mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dan para ulama menyebutkan bahwa pengabulan doa itu memiliki 3 bentuk. Ada 3 bentuk pengabulan doa seorang hamba. Pertama, doanya dikabulkan di dunia. Doanya dikabulkan di dunia. Baik cepat ataupun lambat. Kadang-kadang kita berdoa dan kita merasakan nyata doa kita dikabulkan dengan cepat. Kadang-kadang butuh waktu seminggu, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Kadang mungkin butuh 1 tahun. Kemudian Allah Azza wa Jalla kabulkan. Allah kabulkan di dunia. Yang kedua, bahwa Allah simpan itu di akhirat. Tidak diberikan kita apa yang kita minta di dunia, melainkan Allah simpankan bagi kita nanti di akhirat. Kemudian bentuk pengabulan yang ketiga, yaitu Allah Azza wa Jalla palingkan kita dari keburukan yang semisal dengan apa yang kita minta. Kita minta rezeki, kita minta tempat tinggal, kita minta ini. Ternyata apa yang kita minta tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi pengabulannya dalam bentuk kita diselamatkan, dijauhkan dari sebuah keburukan, ya, yang ketika kita dijauhkan dari keburukan tersebut, ia setimpal setara dengan apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berangkat dari hadis sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ma'alal ardi muslimun yad'u Allah bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mitlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang muslim di atas muka bumi ini yang berdoa kepada Allah, kecuali Allah pasti akan berikan dia apa yang dia minta, atau ia dipalingkan dari keburukan yang semisal dengan permintaannya, ya, selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau mengandung pemutusan silaturahmi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di sini Nabi SAW menyebutkan 2 hal, bahwa ia pertama diberikan apa yang dia minta, yang kedua atau dipalingkan dari keburukan yang semisal dengan permintaannya. Hal ia diberikan, bisa jadi ia diberikan di dunia atau nanti dia diberikan di akhirat. Sehingga jika diperinci, maka
terbagi menjadi 3. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian doa sendiri terbagi menjadi 2. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah ketika kita mengatakan, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku rahmat, ya Allah berikan aku tempat tinggal, ya Allah lindungi aku dari keburukan ini, ya Allah jaga aku dari keburukan itu, dan seterusnya. Ini namanya doa masalah, doa permintaan. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah. Maka ibadah dengan segala bentuknya, segala modelnya adalah doa. Ketika seseorang mengerjakan sholat, puasa, zakat, ketika dia berzikir, ya, mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan macam-macam doa lainnya, semuanya itu bagian dari doa. Semuanya itu bagian dari doa. Karena kalau kita tanya orang yang melakukan sholat, orang yang berpuasa, orang yang berhaji, maka pasti dia akan menjawab ketika ditanya kenapa dia melakukan itu. Dia menginginkan ridha Allah. Dia menginginkan pahala dari si Allah. Ya, dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla di dunia ataupun di akhirat. Maka orang yang beribadah, ya, lisan halnya dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga doa itu ada doaul masalah, doa permintaan, dan yang kedua adalah doa ibadah. Kemudian, ma'asyar muslimin rahimakumullah, bahwa doa itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Doa ketika diarahkan kepada selain Allah, maka telah jatuh di dalam kesyirikan. Nah, di antara bentuk doa yang tidak dibenarkan dan ia merupakan bagian dari doa kesyirikan adalah berdoa kepada orang yang mati. Seperti mengatakan ya wali fulan, atau berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur, minta kepada orang yang ada dalam kubur. Ya, ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, atau berdoa kepada orang yang entah ada di mana. Ya, ada fulan, ada di belahan dunia mana, yang kalau kita berbicara dia tidak akan bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Ketika dia dipanggil dia tidak bisa mendengar panggilan tersebut. Atau berdoa kepada jin, ya, supaya jin ini membantunya atau supaya jin itu menjaganya, tidak mengganggunya. Ini adalah bentuk doa yang syirik. Begitu juga di antara bentuk doa yang tidak dibenarkan adalah berdoa kepada mayit, meminta syafaat. Berdoa kepada mayit, minta kepada mayit supaya diberikan syafaat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, ini juga bagian dari doa yang tidak dibenarkan dan bagian dari bentuk kesyirikan. Bahkan inilah kesyirikannya orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika Nabi SAW mengingatkan mereka, mencegah mereka, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah, kata orang-orang musyrikin Quraisy, kami menyembah berhala-berhala itu, berdoa kepada berhala-berhala Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, kecuali supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan ini hakikat dari syafaat. Kemudian doa yang ketiga yang merupakan doa terlarang, ya, walaupun tidak sampai kepada syirik besar, ya, tapi dia adalah diharamkan, yaitu seorang berdoa kepada Allah. Dia berdoanya kepada Allah, tetapi dengan bertawassul menggunakan kedudukan kemuliaan orang yang soleh. Seperti orang yang mengatakan, ya Allah as'aluka bijahi nabiyyik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan kedudukan nabimu, atau dengan kemuliaan kedudukan wali fulan dan lain sebagainya. Ini semua adalah bentuk, ya, doa yang salah yang harus kita tinggalkan supaya doa kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya di macam-macam ibadah lainnya dari penjelasan kitab Al-Ushul Tsalatsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.